Sebelum rezeki, Allah akan beri jalan keluar dari setiap persoalan yang dia hadapi. Buntu akal kita untuk menyelesaikan masalah, Allah beri kita ilham. Buntu akal kita untuk menyelesaikan masalah, Allah gerakkan hati manusia untuk menolong kita. Kenapa? Ya, sambil-sambilan. Nah, ke depan nanti kita cari waktu spesial, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari waktu mustajab. Kapankah itu? Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun malam hari, ya. Di saat orang lagi tidur, kita bangun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga minta di tempat yang mustajab, tempat spesial. Di mana jamaah? Nah, sekarang kan sudah mulai buka nih Masjidil Haram. Ya, mudah-mudahan tahun ini, ya, kita atau tahun depan kita sudah bisa haji. Ya. Kota Indonesia sudah bisa dibuka, mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal. Kenapa? Ada tempat mustajab di sana, tempat spesial untuk kita meminta. Apakah itu? Multazam. Multazam, kita minta di sana, tempat spesial. Kita minta di makam Ibrahim, makamnya Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya Allah kabulkan. Sampai saat ini luar biasa, Allah kabulkan. Zam-zam sampai saat ini tak habis-habis, tak kering-kering Bapak Ibu. Walaupun diminum oleh jutaan orang setiap hari. Pernah enggak Bapak Ibu dengar zam-zam kering? Tak ada cerita. Yang minum luar biasa, setiap hari jutaan. Jadi jemaah minta kepada Allah di waktu spesial, di waktu khusus, di waktu yang mustajab. Minta juga kepada Allah di tempat spesial, tempat yang mustajab. Khususan dalam bab rezeki, Allah sudah katakan dalam surah Hud ayat 6, ada pintu rezeki yang sudah Allah jamin. Karena kita tidak tahu jamaah berapa rezeki yang Allah jamin itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita abaikan, ya, pintu rezeki yang pertama ini. Maka ini adalah pintu rezeki yang pertama yang Allah katakan dalam surah Hud ayat 6, yaitu pintu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok. Anak yatim piatu, ada bapak dia? Tak ada bapak, betul? Ada makkah dia? Tidak ada mak. Tapi coba kita tengok anak yatim piatu, dia besar, tumbuh kembang. Padahal bapaknya tidak ada, mak dia tidak ada. Satu bukti rezeki dia sudah Allah jamin, jemaah. Bagaimanakah caranya? Allah gerakkan hati manusia untuk memberi dia makan. Ya. Kaum muslimin yang kaya-kaya jadi orang tua asuh, dan betapa banyak anak-anak yatim piatu sukses. Itu satu tanda nyata, bukti nyata. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bapak Ibu coba tengok setiap pagi burung-burung terbang dari sarangnya. Saya tanya Bapak Ibu, apakah burung terbang dengan perut berisi? Halo, halo. Apakah dia terbang dengan perut berisi atau perut kosong? Perut kosong jamaah. Tapi dia balik ke sarangnya kembali dengan perut yang berisi. Bahkan dia bisa ngasih makan anak-anaknya. Luar biasa. Tidak ada akal pada burung. Burung tidak ada akal. Burung hanya punya nafsu saja. Paling banter burung punya naluri, insting. Tapi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada kita dengar burung sekolah. Ada tak burung sekolah? SD, SMP? Tak ada. Tapi rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bernabur
meminta kepada Allah lewat pintu rezeki yang pertama. Apatah lagi kita ini manusia jemaah yang dibekali oleh Allah dengan akal, diberi kita pedoman yang namanya wahyu, insyaallah. Maka Bapak Ibu, jangan pernah kita putus asa, ya. Harus kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ada pintu rezeki yang kita dapatkan melalui, ya, yang pertama ini. Yang kedua Bapak Ibu, ada pintu rezeki yang didapatkan melalui usaha. Nah, ini ikhtiar. Tidak satu-satunya dengan sebab usaha rezeki dapat, tidak, tetapi ada satu pintu rezeki yang Allah berikan kepada kita lewat usaha yang maksimal. Oleh karena itu orang tua mengajari kita, bekerjalah, berusahalah engkau, ya, pokoknya engkau berangkat pagi-pagi, ya, berangkat pagi ketika anak engkau tidur, engkau berangkat. Kalau orang tua kita dulu, ya, filosofinya kan dia mau karet, maka pagi-pagi dia berangkat. Kenapa? Filosofinya adalah rebut ambil rezeki lewat ikhtiar. Kenapa? Karena memang Allah siapkan pintu rezeki lewat ikhtiar. Dan Rasul katakan dalam hadis, bagi para suami, bagi para orang tua yang berangkat bismillahirrahmanirrahim dari rumahnya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia cari nafkah untuk anak dan istrinya, sampai sore dan bahkan sampai malam, bahkan dia balik ke rumahnya dalam keadaan capek, dalam keadaan letih. Dalam hadis sahih riwayat Tabrani, amsa maghfuran lahu, dosanya itu hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia sudah ikhtiar, dia menjemput rezeki Allah lewat ikhtiar. Makanya Bapak Ibu, kita mesti ambil rezeki yang kedua. Dan saya kira yang bab ini memang sudah kita pahami sebelumnya. Kalau kita tak kerja, kita tak dapat. Nah, itu kata betul kita kan. Walaupun juga tidak selalu berbanding lurus. Pak Ustaz, aku dah bekerja maksimal. Pak Ustaz, aku dah buat ini, kata pakar begini Pak Ustaz, kata ini begini, teorinya begini Pak Ustaz, ini juga sudah saya siapkan modalnya, ini tenaganya, apa semua dah oke. Tapi kenapa? Karena memang belum tentu. Karena dia satu pintu dari sekian banyak pintu-pintu yang ada. Makanya kita tak boleh berkeluh kesah. Kita bercita-cita berharap dapat 10 lewat, dengan kita berusaha maksimal kita dapat 10, tapi kita hanya mendapatkan 3 dari 10 tadi. Maka tak boleh kita berkeluh kesah. Kenapa? Karena memang pintu rezeki yang ini cuma satu, itu lewat ikhtiar. Padahal banyak lagi yang lain yang mesti kita pahami. Maka Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah An-Najm ayat 39. An-Najm ayat 39 itu Allah jelaskan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan apa yang telah dia kerjakan. Kata para ulama, ayat ini secara tidak langsung menjelaskan rezeki bisa kita dapatkan sesuai dengan pekerjaan kita. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, maka kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu jamaah, ini satu pintu. Maka nanti kalau seandainya tak sesuai dengan harapan, saya berpesan jangan berkeluh kesah, jangan berburuk sangka, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Bisa jadi itu ujian bagi kita. Coba kita tengok negara Turki. Turki kalau dibandingkan dengan Indonesia, sumber daya alamnya tak ada apa-apanya. Ya, kalau Indonesia luar biasa.
Indonesia ini kata Syekh Tantawi, ya, Syekhul Azhar tahun 70-an, dia katakan ketika dia berkunjung ke Indonesia ini saking dia takjub setelah dia keliling di Indonesia ini, dia tengok alamnya luar biasa, ya, di atas minyak, bawah minyak. Kita ini kan hidup di antara dua minyak ini, atas minyak, bawah minyak juga, gitu kan. Belum lagi yang lain-lain di bawah laut, luar biasa. Sehingga dia catat hasil dia berkunjung ke Indonesia ini, dia catat, dia buat sebuah buku judulnya Indonesia Jannatullahi fil Ard. Indonesia ini merupakan surga Allah di muka bumi. Saking takjubnya, luar biasa. Turki nggak ada apa-apanya Pak dengan Indonesia, tapi coba kita tengok bagaimana Turki sekarang menjadi negara yang kekuatan ekonominya ya diperhitungkan dunia sekarang, diperhitungkan dunia. Kenapa Bapak Ibu? Nah itu tadi, dia memang SDA-nya kurang, tapi dia coba lebihkan kepada yang lain, ikhtiar yang lain luar biasa, ya. Nah, maka dia coba, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki bukan lewat SDA. Dia pakai akal dia pakai networking dia, jaringan dia, ya, dia bangun fondasi ekonomi luar biasa. Lalu Allah beri dia rezeki luar biasa juga. Satu contoh jamaah, walaupun kita tak punya bahan yang bagus, ya, tetapi ketika kita ikhtiar luar biasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kita rezeki. Ya. Ada lagi rezeki yang ketiga. Pintu rezeki yang ketiga yang Allah sebut pintu rezeki tak disangka-sangka, tak terduga. Apa Pak? Pintu rezeki tak terduga. Di luar dari jangkauan otak kita. Nah, rezeki yang seperti ini Allah sebutkan dalam Al-Quran cara mendapatkannya, tingkatkan ketakwaan, ditingkatkan takwa kita. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah jelaskan pintu rezeki yang ketiga ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka jalan keluar dari setiap persoalan. Takwa itu bisa diukur atau tidak? Bisa jamaah. Takwa itu gak akan jauh dari hablum minallah, hablum minannas. Itu aja sebetulnya. Orang yang bertakwa, kalau hablum minallah berarti sering zikir, itu takwa. Ya. Orang yang bertakwa, kalau hablum minallah berarti dia sholat di masjid berjamaah. Itu takwa. Ayat 2 dan 3. Orang yang bertakwa kepada Allah, hablum minallahnya apa? Bangun malam, sholat tahajud. Minimal habis sholat isya, sebelum tidur witir 3 rakaat. Kan terukur, sangat terukur. Orang yang bertakwa di sisi hablum minallah, kalau salat wajib diiringi salat sunat nawafil, baik itu qabliyah maupun ba'diyah, itu kan terukur. Betul. Hablum minannas misalkan, takwa terukur juga. Orang yang bertakwa, hablum minannasnya ke tetangga baik, ya, berlapang dada dengan tetangga, ya, berlapang dada, toleransi, memaafkan salah orang, itu takwa. Ya.
Hablum minanas, ciri-ciri takwa, ketemu orang senyum atau ifsyus salam. Belum lagi orang mengucapkan salam dia dah assalamualaikum Pak, itu semangat pula, gitu, semangat assalamualaikum. Dia berlomba-lomba, tak ada gengsi. Kalau kita kan tidak gengsi, nah mulai salam pun gengsi. Aku kan lebih tua dari dia, aku lah jadi sekilah. Walaupun memang adabnya yang lebih mudah salam pada tua, tapi kalau tak dimulai-mulai, kita lah yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu takwa, hablum minannas. Nah, selagi kita asah ketakwaan kita tingkatkan ketakwaan kita, Bapak Ibu jamaah, itulah cara kita untuk mendapatkan pintu rezeki yang ketiga ini. Pintu rezeki yang tak terduga, tak disangka-sangka, datang. Itu banyak jamaah, saya kira Bapak Ibu jamaah pernah ngalami lah seperti itu. Tak disangka-sangka, datang. Orang antar duit ke rumah tak disangka-sangka, banyaklah. Ini. Tapi kalau kata Allah, ya ja'allahu makhraja. Sebelum rezeki, Allah akan beri jalan keluar dari setiap persoalan yang dia hadapi. Buntu akal kita untuk menyelesaikan masalah, Allah beri kita ilham. Buntu akal kita untuk menyelesaikan masalah, Allah gerakkan hati manusia untuk menolong kita. Kenapa? Orang senang dengan kita jemaah. Orang bertakwa ini senang orang. Ya, yang jauh jadi mendekat, yang udah dekat merapat. Kenapa? Al arwahu junudun mujannadah. Ruhnya manusia itu saling mengikuti antara satu dengan yang lain. Kalau orang baik, maka dia akan disukai oleh orang-orang yang baik. Sebaliknya, kalau orang yang tidak baik, maka orang baik akan menjauh dari dia. Ibarat magnet rumah. Coba tengok magnet, kalau tak ketemu ini kutubnya yang cocok, menolak dia. Betul tidak? Tapi kalau ketemu kutubnya cocok, positif, negatif, langsung nempel. Kenapa? Itulah filosofi hadis tadi. Al arwah junubul jannah. Orang-orang baik itu akan disukai oleh orang. Bahkan orang yang jahat sekalipun akan sekalkan kita. Ya. Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir itu mengakui Nabi Muhammad. Contoh nyata kan, ada ilmuwan barat yang di abad modern ini, dia diakui Nabi Muhammad, orang yang paling berpengaruh, ya, manusia yang paling berpengaruh sedunia, itu Nabi Muhammad SAW, ya, diakui orang, dan memang pada zamannya diakui, cuman giliran masuk ke dalam agama Islam tak mau mereka. Ada banyak sebab. Ada banyak sebab orang tidak mendapatkan hidayah, tapi bab diakui. Begitu juga orang-orang bertakwa juga begitu. Makanya Allah katakan tadi, ya ja'allahu makhraja, di antara yang kita dapatkan kalau kita bertakwa, urusan kita kalau ada persoalan maka Allah berikan jalan. Yang kita khawatirkan kalau masalah itu tambah banyak, itu hati-hati. Tidak mau lari masalah dari kita, masalah tanpa jalan keluar, hati-hati. Bisa jadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bapak Ibu tahu negara Arab Saudi? Tahu? Boleh saya minum? Haus, Pak. Tahu Arab Saudi? Dulu namanya bukan Saudi. Dulu namanya Hijaz. Terutama Mekah Madinah itu namanya Hijaz. Hijaz ini, Pak,
itu terkenal dari dulu itu kering kontang, padang pasir, negeri tandus, ya, negeri miskin, ya, itu di mana-mana itu pengembala yang banyak. Arab Badu itu apa kerjanya? Ngembala onta, ngembala kambing, domba. Tapi sejak serius pemerintahnya As-Su'ud, makanya negara Arab Saudi dari kata Su'ud, As-Su'udiyah, keluarga Su'ud. Sejak serius pemerintahnya mengurusi tanah Hijaz, dia sebut mereka ini, menamakan diri mereka Khadimul Haramaini Asy-Syarifain, pelayan dua tanah suci yang mulia, yaitu Mekah dan. Sejak serius urusi itu, makanya dibuktikan setiap hari itu jutaan orang datang ke Mekah Madinah, jutaan. Dulu kan dibuat saja. Perkembangan Mekah Madinah luar biasa sekarang, dahsyat. Sejak serius ngurusi Mekah Madinah, kemudian rakyatnya, masyarakatnya beriman dan bertakwa, betul-betul dia jaga itu. Mekah Madinah itu kan tak boleh orang kafir masuk, tak boleh. Makanya Haramaini Asy-Syarifain, kalau dia bukan muslim maka tak boleh masuk ke tanah suci. Maka ada razia itu. Kau muslim, masuk. Coba tengok sekarang. Ketika sejak itulah maka perlu bumi tanah Hijaz itu mengandung, orang menemukan ladang minyak yang luar biasa. Dulu tak ada orang tahu, tak ada. Dulu miskin, menjadi negara miskin. Tapi sejak dia serius mengurusi masyarakatnya, luar biasa, umat luar biasa, ulama di mana-mana, luar biasa. Maka tanah Hijaz itu di perut buminya itu mengandung minyak yang luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu dari mana? Min haitsu la yahtasib. Ini apa syaratnya tadi? Wa may yattaqillah. Maka ayo Bapak Ibu jamaah kita rebut, kita jemput pintu rezeki min haitsu la yahtasib. Apa syaratnya? Perbaiki keimanan kita, perbaiki amal soleh kita, perbaiki ketakwaan kita. Masih hidup orang tuanya, berbakti kepada orang tua. Ini mentang-mentang jauh dari orang tua, satu di Batam, satu di mana? Jakarta. Orang tua dari jenguk, ini cemana Allah ngasih min haitsu la yahtasib. Jumpa sama orang kampung, cuman kirim salam aja. Pak, kirim salam Pak ya, ke Bapak. Apa kata Mak? Kirim salam aja. Asih duit, kirim duit, transfer. Kalau perlu agendakan sekali berapa bulan balik kampung. Kenapa? Emakku masih hidup. Begitu. Bapakku masih hidup. Maka min haitsu la yahtasib. Pak Ustaz, bapak sudah meninggal, mak sudah meninggal. Cari kawan dekat bapak. Siapa kawan dekat bapak kita? Siapa kawan dekat mak kita? Yang tempat curhat atau tempat dia apa, dekatlah macam adik-beradik. Dan siapa saudara mak bapak yang masih hidup, berbaktilah kepada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi, bisa jadi min haitsu la yahtasib lewat situ. Karena orang tua dia keramat hidup. Yang lainnya apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki tak ada batasannya berbakti kepada orang tua, tak ada. Kalau perempuan ya, kalau dah menikah maka ganti, berbakti kepada orang tua, pindah kepada
berbakti kepada suami kalau perempuan. Tapi kalau laki tak ada, maka tak boleh istri itu melarang suami itu berbakti kepada, tak boleh, dosa besar itu. Kenapa? Karena kewajiban dia kepada orang tua tetap masih ada walaupun sudah berumah. Kenapa jemaah? Bisa jadi min haitsu la yahtasib, lewat situ jemaah. Ya. Nah, jadi itu yang ketiga ya. Bagaimana kita jemput rezeki kita min haitsu la yahtasib, lewat ya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa kita apa? Bisa? Sekarang jam berapa? Pas. Oh iya. Yeah. Pintu rezeki yang keempat hampir-hampir mirip dengan yang ketiga, cuma lebih spesifik. Apakah itu? Pintu rezeki yang Allah kasih karena pandai bersyukur. Pintu rezeki yang Allah kasih karena pandai bersyukur. Agak lebih spesifik. Kalau syukur memang bagian daripada takwa, betul tidak? Tapi ini sengaja Allah khususkan agar apa? Attention, perhatikan syukur. Itu maksudnya. Ya. Karena kalau orang dapat musibah bersabar, saya kira ini dah maklum. Tinggal lagi dia mau atau tidak. Cuma orang sering lupa. Kalaulah bab bersyukur ini Bapak Ibu dah dikasih nikmat, orang suka lupa. Betul tidak? Kalau dapat musibah memang sabar. Memang dia cuma persoalannya dia mampu tidak? Aku tak kuat lah, aku tak lemah loyo. Itu aja masalahnya. Tapi yang namanya bersyukur, saking dia dapat nikmat yang banyak, dia lupa. Padahal punya kewajiban. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Bersyukur. Makanya lidah kita ini harus terbiasakan. Terima kasih Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Makanya surah Al-Fatihah itu surah pertama yang Allah turunkan secara lengkap, surah yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Alhamdulillahi Rabbil. Sebab banyak orang tak pandai terima kasih, tak pandai bersyukur dia. Jangankan syukur dengan makna yang mendalam, syukur dalam makna dia lisan saja yang ada protes. Apalagi kalau dah tadi aku dah berusaha nih Pak, nampak Tuhan tak adil. Masa aku dah berusaha, ini dah ada modal, dah oke, ini dah punya pengalaman luar biasa. Apa ke masjid aku dah sering sekarang, mengaji lagi di Nirwana ini. Mengaji, sholat berjamaah, tak aku lupakan. Tak 10 dikasih 3 aja, tak adil Allah. Ini protes. Jangan pernah kita protes kepada Allah. Maka Alhamdulillahi Rabbil, ya, tidak boleh kita berkeluh kesah, apalagi menyalahkan Allah, apalagi mengatakan takdir itu kejam. Parah lagi. Wah, itu sekarang jadi lagu Pak. Ada lagu tuh diprotes oleh MUI itu tahun berapa itu, dibuat pula syair lagu takdir memang kejam gitu. Itu syirik nggak kira? Syirik. Loh, kalau ente bilang takdir itu memang kejam, berarti secara tak langsung ente bilang Allah itu kejam. Kenapa? Ketetapan hidup kita ini siapa menentukan? Allah. Berarti kita sudah sih. Hati-hati.
Banyak sekarang ini syirik yang terselubung karena tak ada ilmu. Bahaya. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ingat Brunei? Negeri Brunei besar atau kecil? Lebih besar mana Kepri dengan Brunei? Tapi lebih gede mana APBN Brunei dengan Indonesia? Negeri kecil, tapi APBN-nya besar, luar biasa. Apalagi semenjak sultannya menegaskan kami ingin menerapkan hukum Allah di Brunei. Maka ditemukanlah tak lama setelah statement itu ladang-ladang gas, ladang-ladang minyak, tidak dalam jumlah yang sedikit, miliaran kubik ladang gas ditemukan di perut bumi Brunei. Darussalam. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la in syakartum azidan. Nah itu Bapak Ibu jamaah, cukup lah ya. Karena ada masa waktu, kita akan sambung lagi 4 pintu yang lain insyaallah di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, ya, diberikan kemampuan sehingga kita lebih mudah lagi untuk melaksanakan ubudiyah dan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها